Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah bahasa Arab, yaitu Al-Ustadz Tubagus Hasan Basri yang kami hormati. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan coba mempresentasikan tentang metode yang sudah kami buat, yaitu metode dengan judul Belajar Bahasa Arab Super Happy. Nah, ini namanya. Kemudian untuk kelompok kami yaitu yang pertama Ustadz Abdul Salam, yang kedua saya sendiri Asep Gunawan, dan yang ketiga Ustadz Ridwan Muhammad Rashid, yang kebetulan qadarullah hari ini beliau tidak bisa ikut mempresentasikan metode ini dikarenakan istri beliau lagi halangan, lagi sakit, jadi beliau meminta izin. Jadi insya Allah kami akan wakilkan. Namun insya Allah Ustadz Ridwan juga ikut membuat dalam metode ini. Lanjut, next ini slide. Pertama-tama sebelum kita mengenal lebih jauh tentang metode belajar bahasa Arab dengan metode Super Happy ini, kita perlu tahu terlebih dahulu ya apa yang dimaksud dengan metode belajar bahasa Arab Super Happy ini. Belajar bahasa Arab Super Happy adalah belajar bahasa Arab yang setiap pembahasannya diawali dengan cerita. Jadi kata kuncinya yaitu metode ini adalah metode belajar bahasa Arab yang ketika memulai pembelajarannya yaitu dimulai dengan bercerita terlebih dahulu. Next slide. Kemudian latar belakang dari metode belajar bahasa Arab Super Happy ini yaitu yang pertama, umumnya murid itu lebih senang dengan mendengarkan cerita. Saya garis bawahi dulu ya. Jadi metode ini dikhususkan untuk anak-anak gitu ya. Jadi biasanya kan anak-anak itu lebih senang dengan mendengarkan cerita seperti itu. Kemudian murid bisa melihat susunan kata yang lebih baik dan benar dalam bahasa Arab dalam cerita tersebut. Kemudian tidak terlalu kaku dalam belajar karena diawali dengan cerita. Jadi kita seperti kasih sugesti dulu, kita ceritakan tentang yang mereka senang. Kemudian di dalamnya itu kita sekalian belajar bahasa Arab gitu. Kemudian yang keempat, tujuan akhir dari metode ini adalah supaya murid tidak menganggap bahwa bahasa Arab itu susah, melainkan sangat happy. Seperti itu. Next slide. Kemudian tahapan-tahapan dari metode Super Happy ini yaitu yang pertama, menuliskan cerita di awal pembahasan. Jadi yang pertama kita menuliskan cerita di awal pembahasannya. Yang kedua, mengelompokkan setiap kata sesuai dengan jenisnya. Sesudah ditulis, kemudian dikelompokkan. Yang ketiga, menjelaskan kaidah dari setiap kata. Kemudian yang keempat, memberikan pertanyaan dari pembahasan tersebut. Demikian tahapan metode Super Happy. Next slide. Insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Abdul Salam. Kepada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Ustadz Asep Gunawan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan metode Super Happy. Nah, kita masuk ke penerapan metode Super Happy. Tadi sudah dijelaskan menuliskan cerita di awal pembelajaran. Nah, contohnya ceritanya seperti ini. Di sini ada cerita kharaja Sa'idun fi sabahi min baitihi wa dhahaba ila al-mahdi. سعيد طالب ياباني وهو يتعلم اللغة العربية في معهد تعليم اللغة العربية. Nah, terus yang kedua, tahapan
metode super happy ini yaitu menulis atau membagikan kata sesuai dengan kelompoknya. Contohnya seperti khoroja. Khoroja kita kelompokkan ke kelompok fiil. Terus sa'idun. Sa'idun ini kelompoknya yaitu termasuk isim. Setelah itu ada fi. Itu dia masuk kelompok huruf. Nah, seperti itu. Jadi kita kelompokkan kata perkatanya sesuai dengan kelompok kata tersebut. Dan selanjutnya kaidah. Menjelaskan kaidah dari setiap kata. Contohnya kita mulai dari kata dulu atau dalam bahasa Arabnya biasa disebut kalimah. Kata atau kalimah adalah kumpulan dari beberapa huruf hijaiyah. Contohnya seperti tadi khoroja atau sa'idun atau fi. Nah, itu dinamakan kata atau kalimah dalam bahasa Arabnya. Terus kata terdiri dari 3 bagian yaitu harfun, fi'lun, dan ismun. Nah, di pembahasan kaidah ini kita jelaskan juga ismun itu apa, fi'lun itu apa, dan harfun itu apa. Contohnya, ismun adalah kata yang digunakan untuk memahami seseorang atau benda. Dan fi'lun adalah kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu yang lampau, sekarang, dan akan datang. Harfun adalah kata yang kelihatan artinya jika bersama kata yang lain. Tahapan terakhir dalam metode super happy ini yaitu memberikan latihan kepada murid. Di bagian ini berikanlah murid 8 sampai 10 jenis soal. Nah, jenis soal ini bisa berupa definisi seperti tadi, isim. Isim itu apa? Isim adalah bla bla bla, atau fiil adalah, dan seterusnya. Dan bisa juga berupa melengkapi kalimat. Nah, melengkapi kalimat ini yaitu bisa seperti contohnya kharaja titik min baitihi, dan di situ kita isi sa'idun, ya, kharaja sa'idun min baitihi gitu. Dan juga bisa berupa mencocokkan kalimat. Nah, mencocokkan kalimat seperti kharaja min baitihi sa'idun. Nah, nanti dicocokin. Nah, 8 sampai 10 jenis soal. Nah, ada contohnya di sini. Contohnya ismun adalah titik-titik, fi'lun adalah titik-titik, harfun adalah titik-titik. Nah, seperti itu. Untuk evaluasi metode super happy adalah pengajar harus lebih sadar untuk melihat perkembangan anak didik. Ya, jadi tidak terlalu buru-buru dalam pengajarannya. Yang kedua yaitu jika anak didik belum memahami secara keseluruhan, hendaknya pengajar mengulangi kembali pembahasannya. Yang ketiga, dan berikan latihan kepada anak didik secara berulang-ulang. Jadi metode ini bertujuan untuk memahami anak didik secara keseluruhan. Jadi nggak terlalu buru-buru untuk belajar bahasa Arab. Nah, untuk implementasinya, itu metode ini atau ceritanya disesuaikan dengan jenjang anak didik. Oke, ketika kita menulis cerita, kita sesuaikan juga ini siapa yang kita ajarkan. Kalau kita mengajarkan anak TK, jangan bercerita di situ tentang politik. Nah, dan juga sebaliknya, kalau kita mengajarkan tentang kepada anak SMP mungkin, nah jangan cerita tentang di situ tentang anak-anak kecil atau kayak seperti si kancil mungkin. Nah, disesuaikan dengan jenjang anak didik. Yang terakhir yaitu cerita yang ada dalam metode ini sangat mempengaruhi semangat belajar anak didik. Jadi semangat belajar anak didik atau siswa itu tergantung dari cerita yang kita buat dalam pembelajaran ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator, kepada Ustadz Azwan. Demikianlah pemaparan tentang metode belajar bahasa Arab super happy yang sudah kami buat. Kami menyadari bahwa metode ini masih sangat banyak kekurangan dan harus
terus dilakukan apa ya, perbaikan-perbaikan. Dan jujur kami juga belum mempraktikkan secara langsung, tapi ini baru metode yang gimana ya, kami duga gitu, bisa diterapkan gitu kepada anak-anak gitu. Mudah-mudahan Ustadz itu bagus, dapat memberikan masukan-masukan terkait metode kami. Kami atas kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa.